Hai, Halo Kak Tiwi, halo. Sorry aku kita gini. sama teman-teman yang lain nih Kak, baru pada masuk nih Kak. Oke. Halo. Oke, kita kenalan dulu deh. Hari ini kan kita Ya, bareng nih sama Kak Agatha Pertiwi, akrabnya dipanggil sama Kak, panggilannya Kak Tiwi ya. Nah, Kak Tiwi ini dia itu seorang penerjemah dan juga editor ya kan Kak ya? ya Boleh betul. ceritain dong Kak kesehariannya gimana sambil kita nunggu teman-teman yang lain Kak? Ya, aku sekarang sibuknya lagi jadi penerjemah, lebih tepatnya penerjemah film dan TV series gitu. Jadi untuk pekerjaan nerjemahin buku gitu-gitu sih sekarang lagi agak sepi ya Kak, soalnya lagi pandemi begini, jadi lagi sibuknya sih nerjemahin subtitle itu loh, subtitle film dan TV series gitu. Terus juga jadi editor tulisan untuk jurnal-jurnal ilmiah gitu. Wah, banyak juga ya kegiatannya Kak Tiwi ya. Iya nih Kak, sambil tunggu ini nih, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Kak. Boleh tanya nggak, Kakak sejak kapan Boleh? sih suka nulis? Kalau nulis itu dari kecil sih. Jadi memang dari aku SD tuh udah kebetulan memang selalu sudah digenjot gitu untuk banyak baca gitu kan. Dan dari kecil tuh aku suka banget baca majalah Bobo gitu, terus nyoba-nyoba nulis cerpen, dikirim ke sana walaupun nggak pernah ada yang lolos juga sih ya, karena masih SD ya, standar cerpen juga nggak mungkin masuk ke anak SD gitu. Tapi yang namanya nulis sih aku dari SD udah ikut mading, SMP ikut mading, SMA juga, terus kuliah ikut pers kampus. Jadi kayak seumur hidupku tuh udah pasti berhubungan sama linguistik sih, jadi hampir nggak pernah nggak nulis gitu. Oh gitu. Oh tunggu nih Kak. Ini ada yang request join. Nah, jadi temen-temen nih kalau Instagram live itu jadi buat 2 orang, moderatornya sama pembicaranya. Jadi cuma bisa ada 2 orang aja di video ya Kak ya. Iya. Oke, kita lanjut. Nah, udah jam 4 nih Kak ya. Kita mau langsung mulai aja ya. Boleh? Oke Kak, jadi gini Kak, esai itu kan maknanya itu kan kayak mengandung makna populer ya Kak ya, kayak tulisan populer gitu, bukan tulisan akademik, bukan juga reportase ataupun laporan. Nah, cuman buat orang yang baru tahu apa itu esai itu, kayaknya masih bingung deh Kak. Esai sendiri itu sebenarnya apa sih Kak? Ya, jadi esai itu sebenarnya antara eh, yang tulisan pendek bukan, tapi juga bukan paper gitu loh. Kalau paper kan biasanya kan 7 sampai 8 halaman gitu. Nah, esai itu lebih kayak 2 sampai maksimal 3 halaman lah. Dan biasanya temanya tuh lebih rinci gitu, lebih kecil gitu. Kalau misalnya paper kan dijabarin macem-macemnya gitu. Tapi kalau esai itu paling cuman kayak ya paling dari topik besar gitu, terus diambil aja satu yang pengen kamu seriusin tuh, subtemanya tuh apa gitu. Dan paling yaitu maksimal 3 halaman, tidak lebih. Gitu ya Kak ya. Jadi gini Kak, dalam rangka Festival Pendidikan Sinar Maslen 2020 tahun ini, seperti yang udah aku ceritain ke kakak kan akan ada lomba karya literasi ya Kak. Nah, dari lomba karya literasi ini pesertanya mulai dari adik-adik kita yang SD, SMP, SMA sampai dengan guru nih Kak. Nah, pertanyaannya untuk adik-adik yang masih SD ini kan pastinya akan mengalami kebingungan gitu ya, bikin esai yang populer tuh seperti apa sih? Boleh nggak Kak kasih ceritain atau kasih trik tipsnya gimana caranya nulis gitu? Awalnya mulai nulis gimana deh? Untuk pemula, menulis untuk pemula itu seperti apa? Sebenarnya kalau misalnya masih anak SD gitu ya, sebenarnya sih nggak perlu sampai mencari tema yang mendalam sampai investigasi gitu, sebenarnya nggak perlu sih. Mungkin bisa lebih kayak nyari menulis apa yang dirasakan gitu, lebih kayak pengalaman pribadi yang bisa relate gitu. Misalnya kalau temanya ini kan pendidikan ya, misalnya terus kalau teman-teman SD tuh bisa nulis kayak bagaimana sih pengalamanmu
dengan belajar dengan kurikulum yang sekarang gitu. Nah, nanti untuk dibandingkan dengan pendidikan sebelum Indonesia merdeka, mungkin bisa minta diceritain sama ayah ibunya atau sama neneknya begitu. Jadi lebih kayak pengalaman pribadi itu juga nggak kalah bagus kalau untuk memang masih belum memiliki kadar dan kapasitas untuk investigasi mendalam gitu. Beda mungkin kalau udah kuliah ya. Kalau udah kuliah kan udah ngerti cara cari jurnal gimana, cara internetan gimana gitu. Lebih kayak gitu sih. Jadi tuh aja. Jadi pengalaman pribadi itu memang menarik sekali ya Kak, bisa dijadikan sebuah tulisan yang jatuhnya lebih bermakna gitu ya Kak ya, dibandingkan hanya narasi-narasi, fakta-fakta dan data ya Kak ya. Iya, ditambahin juga bisa, karena memang dalam menulis esai kan kita juga harus riset ya, kita nggak boleh nggak riset loh. Kayak nama tahun, nama tokoh pendidikan, itu jangan sampai salah, karena kalau salah, wah itu agak tidak bisa diterima untuk dibentuk tulisan apapun gitu. Jadi memang riset tuh ada baiknya memang harus sangat-sangat dilakukan. Dan yang kalau masih kecil ya mungkin bisa minta bantuan dengan kakaknya atau bapak ibunya gitu sih. Oke Kak, jadi riset ini mau untuk usia berapapun wajib hukumnya ya Kak ya? Wajib dalam sebuah tulisan esai. Menulis itu wajib. Oke Kak. Oke Kak. Nah gini Kak, terkadang ketika dalam satu tulisan esai, katakanlah mungkin umumnya sekitar 10 paragraf gitu ya Kak ya? Yes. Anggaplah 9-10 paragraf. Nah ini nih kadang-kadang baik SD, SMP, bahkan yang udah setua saya pun ini suka bingung sama struktur narasinya nih Kak. Gitu loh. Gimana sih kan, mungkin struktur narasi kan biasanya dibagi 3 tuh Kak. Awalnya, tengah, sama akhirnya. Proporsi yang seimbang itu yang seperti apa sih Kak? Jadi gini, kalau menulis esai, paragraf pertama itu kunci. Paragraf pertama itu sebagai pendahuluan. Jadi memang kalau pendahuluan itu jangan lebih dari 1 paragraf. Buatlah 1 paragraf aja, itu sebagai pembuka topik umum yang pengen kamu tulis itu apa, ditaruh di 1 paragraf itu. Jadi di 1 paragraf pertama itu buatlah orang tuh kayak penasaran gitu loh. Kamu tuh mau nulis apa, dan jangan buat kata-kata yang membosankan, karena kalau paragraf pertama itu udah kata-kata yang membosankan, biasanya orang akan males baca paragraf selanjutnya. Jadi sebenarnya kalau struktur itu ada 3 terbaginya ya kan, 1 pendahuluan, kemudian yang bagian isi, setelah itu yang terakhir itu kesimpulan. Nah untuk pendahuluan itu 1 paragraf aja, nggak usah lebih. 1 paragraf ya paling ya 3-4 kalimat lah. Nah begitu juga dengan kesimpulan. Kesimpulan itu nggak usah terlalu banyak juga paragrafnya. Jadi ya udah 1 paragraf juga. Berarti dalam menulis esai yang penting adalah bagian isinya itu. Isinya itu misal dalam 6-7 paragraf itu memang harus benar-benar dimasukkan data, dimasukkan pengalaman pribadi, dimasukkan argumen, informasi-informasi baru kayak gitu. Jadi 3 itu tadi, pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Wah, bermanfaat banget nih Kak. Sama ini nih Kak, kalau misalnya diisi, terkadang kita suka rancu nih Kak, membedakan isi sama bagian akhirnya. Jadi kadang klimaksnya malah kita taruhnya di akhir. Sering kayak gitu tuh Kak. Gimana caranya supaya klimaks opini kita bisa kita pastikan ada di isi kita gitu Kak? Di isi tulisannya, bukan di paragraf penutup. Klimaks itu memang harus ada di paragraf penutup. Di paragraf penutup, di bagian kesimpulan itu, jangan sampai kita menambahkan informasi baru. Jangan sampai kita masih memaparkan data di paragraf terakhir. Itu nggak boleh banget. Jadi, kalau mau masukin data, mau masukin bukti, mau masukin hasil wawancara dengan siapa, itu ditaruh di bagian isi. Di bagian kesimpulan, itu hanya merangkum dan menegaskan argumen. Gitu. Jadi misal aku nulis esai soal sehat minum air putih gitu. Nah di bagian paragraf terakhir di kesimpulan itu aku nggak boleh nambahin lagi jenis-jenis air mineral, itu nggak boleh. Yang harus aku tulis di kesimpulan adalah aku menegaskan bahwa jadi minum air putih itu sangat berguna, gini. Jadi kayak merangkum bagian isi. Itu aja sih. Yang penting nggak ada informasi baru di kesimpulan. Itu yang paling penting. Dan itu orang masih suka lupa sampai sekarang.
Itu kata kuncinya ya Kak ya. Selain suka mengalami kesalahan dalam kesimpulan itu, paragraf akhir, biasanya nih untuk terutama para peserta lomba nih nantinya, kira-kira kesalahan apa sih biasanya yang paling sering dilakukan orang pada saat menulis esai populer? Sebenarnya nggak melulu harus soal menulis hanya menulis esai populer ya, tapi kebanyakan orang melakukan kesalahan ini di menulis apa aja gitu, nulis cerpen, nulis berita, nulis apapun. Ya, ini adalah orang terlalu apa ya, terlalu pengen tulisannya tuh terlalu perfect gitu. Padahal nggak ada yang namanya tulisan perfect di awal, itu nggak mungkin. Jadi ketika menulis, aku selalu percaya bahwa ya udah nulis aja dulu, digaspol aja dulu dengan data-data dan bukti-bukti yang sudah aku punya dan dengan outline yang sudah aku buat gitu. Karena ketika menulis nanti di bagian akhir itu nanti kita akan melakukan swasunting alias editing sendiri. Jadi kalau nulis tuh nggak usah dipikirin kayak tiap paragrafnya, nulis satu paragraf dibaca ada yang salah atau enggak, terus nulis satu paragraf dibaca ada yang salah atau enggak, itu nggak perlu. Jadi nulis aja di gaspol, nanti kalau misalnya merasa terlalu banyak baru dipotong, kalau merasa ada yang kurang ditambahin, kayak gitu sih. Jadi jangan terlalu membebankan diri dengan tulisan yang harus perfect di awal gitu. Oke Kak, jadi biar udah berjalan dengan sendirinya aja ya Kak ya, jangan terlalu dibawa seperti itu ya Kak ya. Kalau misalnya tulisan gimana tuh Kak? Nggak, aku mau nambahin. Karena ketika kita itu membiarkan diri kita itu nulis dengan gaspol gitu, nggak usah terlalu terbebani dengan perfect itu, biasanya nanti bakal banyak insight aja gitu sendiri. Kayak, oh iya ada yang kurang nih, tambahin. Oh iya ada yang kurang nih. Pokoknya masukin aja dulu, dipadet-padetin. Baru nanti di akhir, oh ini mah nggak penting, hapus, atau nggak ada yang ditambah gitu di belakang, gitu. Kayak learning by doing aja ya kayak jadinya ya. Betul. Menulis itu memang learning by doing. Kalau misalnya gini Kak, banyak orang yang beropini, orang yang bilang kalau karena tulisan populer, esai populer itu kan ringan, berarti kan buat bacaan ringan, berarti itu lebih ringan dari bukan tulisan akademik atau laporan. Berarti itu akan lebih mudah. Menurut Kakak pendapat yang seperti itu gimana Kak? Justru itu tantangan menulis esai loh. Bagaimana cara kita menulis dengan bahasa yang ringan, tapi tetap temanya tuh bisa mengkritik, bisa nonjok gitu loh. Itu malah justru lebih berat daripada menulis laporan sebenarnya. Karena kan kita harus mikir alur, mikir rincian lompatan logikanya udah benar atau belum. Jadi sebenarnya keliru kalau bilang nulis ringan tuh gampang. Enggak, nulis ringan itu justru malah lebih sulit. Bagaimana supaya orang yang baca nggak bosen, tapi padahal tema yang diambil itu berat gitu. Jadi memang kesannya justru yang ringan ini malah yang sebenarnya banyak tantangan ya Kak ya. Mungkin karena ini nggak sih Kak? Karena pembacanya itu bukan spesifik kalangan tertentu. Jadi misalnya seilmiah apapun kita harus nyari bahasa penulisan yang lebih santai gitu ya Kak ya. Itu mungkin agak sulitnya di situ kali ya Kak ya, tantangannya ya. Ya, karena kalau esai kan juga bukan jurnal ilmiah atau jurnal nasional gitu kan. Maaf, ini sinyalnya agak delay, Kak. Kak? Tes. Iya, bentar ya. Ya, sinyalnya terputus sebentar. Ya, jadi, oke. Kedengeran, Kak? Kak Tiwi, suaranya hilang. Halo? Halo. Oh iya, sudah masuk suaranya? Iya, aduh, sorry ya. Tes, ya, udah masuk. Ya udah. Ya nggak apa-apa Kak, memang biasalah kendalanya sinyal kita kayak gini sama. Jadi tadi kita kembali lagi terakhir kita bahas, jadi karena segmennya nggak spesialis kalangan tertentu, jadi itu tantangannya menulisnya ya Kak ya, tantangan dalam menulisnya. Sama ini nih Kak, kalau misalnya udah kita tahu, tadi kan ada awal, tengah, akhir, cara bikin kesimpulannya gimana, strukturnya seperti apa. Nah, dalam sebuah tulisan ini kan Kak, esai populer itu kan kita menggabungkan data dengan opini gitu.
bagaimana cara kita ngegabunginnya itu supaya menarik gitu Kak. Apalagi ini kan temanya pendidikan Kak. Gimana caranya supaya lebih menarik? Ya, untuk bisa jadi lebih menarik itu perlu memasukkan argumen pribadi. Itu udah paling penting. Jadi esai itu akan sangat membosankan kalau isinya cuman sejarah pendidikan, membandingkan pendidikan tahun 60-an dengan 2019, itu membosankan banget. Nah, makanya masukinlah kisah-kisah dari orang tua dulu sekolahnya gimana sih, terus dibandingkan dengan kita sekarang sekolahnya gimana sih, atau kita bisa bandingkan dengan pandemi sekarang gitu, gimana sih rasanya sekolah dengan laptop, dengan Zoom, dengan teman-teman. Memang memasukkan kisah pribadi, dan ini tuh bakal lebih orang jadi kayak, oh gitu ya. Biasanya, dan saya melihatnya gini sih, untuk beberapa orang itu bakal lebih tertarik untuk membaca kalau dengan, oh iya gue pernah ngerasain kayak gini nih, kayak gitu. Itu biasanya akan lebih kayak orang mau baca terus gitu. Oh iya, terus akhirnya orang nanti yang baca, oh iya setuju nih, aku juga pernah ngerasain kayak gini, gitu. Itu sih itu sih, kalau misalnya memang hanya menulis esai ringan ya, sisipin aja kisah pribadi, itu udah paling. Jadi bukan sekedar ini ya Kak ya, jadi bukan sekedar mengkritik misalnya tentang pendidikan di Indonesia, bukan sekedar memberikan kritik atau data-data yang mendukung kritikan tersebut, kalau misalnya kurikulumnya kurang tidak jelas dan sebagainya, tapi akan lebih relate ketika setelah kritikan itu dikasih penyeimbangnya ya Kak ya, dengan pengalaman pribadi, misalnya saya sebagai guru, saya sebagai murid, kayak gitu bukan Kak? Ya betul juga. Bayangkan aja ketika menulis itu seperti bercerita aja, bukan seperti membuat laporan gitu. Misalnya kalau seorang guru ya bercerita aja bagaimana sih kehidupan saya sebagai seorang guru, baru disisi bukti-bukti gitu kan. Pasti guru-guru lain ketika membacanya, oh iya bener ya gitu. Kak, ini ada yang nanya nih Kak. Namanya Alphonsus Bayu, dia nanya gini Kak, penggunaan SPOK dan bahasa baku itu apa penting untuk dikit nggak sih dalam membuat esai? Yang namanya SPOK dan bahasa baku itu nggak mungkin nggak penting ya, pasti selalu penting. Nah, di sini masalahnya adalah kalau orang itu belum terbiasa menulis, biasanya mereka nggak akan benar-benar aware dengan hal ini gitu. Jadi memang satu-satunya cara untuk memastikan bahwa tulisanmu itu akan sangat baik, itu adalah satu, rajin menulis terus-terusan. Itu nanti kamu akan belajar terus, akan learning by doing. Itu tadi menuliskan learning by doing. Dan juga ketika di akhir penulisan esai, ketika melakukan editing, bukalah KBBI untuk memastikan bahwa ada beberapa kalimat yang mungkin selama ini kita anggap baku, ternyata nggak baku gitu. Seperti kata semakin, kata semakin itu nggak baku loh. Yang baku itu makin. Begitu. Yang kayak gitu loh. Jadi memang harus baku, tapi Kak, terputus Kak, gimana Kak? Tantangannya itu tadi, gimana bisa baku tapi tidak kaku, kan begitu. Ya. Sinyalnya hilang ya Kak ya? Tes, ya Kak, masuk nggak Kak? Aduh, ini Halo Kak Tiwi. agak parah ya, padahal. Halo. Halo. Halo Kakak. Sinyalnya hilang Kak? Halo. Ya, buat yang tadi baru bergabung, tadi udah sempet ada beberapa insight nih dari Kak Tiwi. Jadi, menulis itu dibagi menjadi 3, pendahuluan, isi, dan akhir. Paragraf pertama itu adalah kunci. Sedangkan bagian isi itu berarti bukti dan hasil, dan kata Kak Tiwi, jangan nambahin informasi baru di kesimpulan. Oh Kak, tadi sambil nunggu Kak Tiwi online lagi. Ya, kita lanjut Kak, tentang tadi baku dan tidak bakunya Kak. Ya, jadi kalau misalnya baku dan tidak baku, tetap nanti ketika melakukan penyuntingan
dengan di akhir menulis esai, tetaplah membuka KBBI dan PUEBI. Cari tahu Apa tuh Kak PUEBI? Panduan PUEBI itu apa ya panjangannya? Aku juga lupa, tapi ketik aja PUEBI, panduan umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi itu yang soal SPOK, terus titik koma atau tanda baca, itu semua ada di PUEBI. BBI kan lebih kayak mencari kata-kata ini sudah baku atau belum gitu. Ini by the way ada yang Oke. Ya nih Kak, ada yang nanya, nulis esai boleh nggak sih dicampur bahasa asing? Ini pertanyaan dari Ibu Furi sepertinya. Boleh nggak Bu? Boleh nggak Kak? Kalau campur bahasa asing, sebaiknya adalah mencari padanan yang paling dekat dengan bahasa Indonesia. Jadi gitu sih, ya karena ini untuk menulis esai bahasa Indonesia, nggak mungkin kita dicampur-campur dengan bahasa Inggris, kecuali ingin menyisipkan satu quote dari buku yang memang dari bahasa Inggris dan itu dikutip secara verbatim, nah itu nggak apa-apa dimasukin quote bahasa Inggrisnya gitu. Tapi kalau misalnya lebih baik lagi kalau dibu menerjemahkan, jadi diberi tanda kurung di setelahnya gitu. Jadi artinya adalah ini. Atau mungkin ketika menemukan ada istilah yang mungkin lebih sering dipakai dan dikenal dalam bahasa Inggrisnya, nggak apa-apa dimasukin istilah itu. Tapi terus di sebelahnya ditulis aja bahasa Indonesianya apa gitu. Karena beberapa istilah mungkin orang kayak lebih jarang dengar gitu istilah bahasa Indonesianya, kayak misal runway itu yang tahu kan, yang buat model catwalk gitu. Itu bahasa Indonesianya ada landas peraga. Itu nggak semua orang pernah dengar kata landas peraga kan, jadi ya sudah dimasukin aja. Asing sih Kak. Ya, selanjutnya dikasih tanda kurung landas peraga, selanjutnya akan ditulis dengan landas peraga. Jadi biar orang juga tahu kalau ini ada bahasa Indonesianya gitu. Jadi emang lebih baik cari padanan paling dekatnya deh. Kalau misal kepepet banget, orang nggak tahu itu ada bahasa Indonesianya, itu tetap dimasukin yang bahasa Inggris tapi dikasih terjemahan di sebelahnya. Oh, jadi nggak apa-apa, yang penting ada terjemahannya Kak ya? Yes. Ya, jadi kira-kira gitu Ibu Furi, apakah sudah jelas? Kita lihat lagi. Oh, belum ada pertanyaan. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya lagi? Kita bahas apa lagi ya, Sil? Kak Sil? Ya nih Kak, kita sambil nunggu. Nah ini nih Kak, kan pesertanya nih ruang lingkupnya luas nih untuk lomba karya literasi ini, dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke guru-guru nih Kak. Ini apakah ada perbedaannya atau kita gunain standar yang sama nih Kak? Sorry, gimana? Aku tadi lagi buka ini. Gimana? Standar untuk pembuatan esai populernya, apakah ada perbedaan yang jauh atau hampir sama Kak rata-rata untuk SD sampai tingkat guru? Sebenarnya sama sih, cuman paling bedanya kan pemilihan kata, lalu proses mengolah kata dan mengolah logikanya itu kan beda mungkin, karena kalau anak SD kan mungkin lebih sederhana lah pemilihan kata, juga tingkat riset juga gitu-gitunya kan mungkin masih terbatas ya ketimbang orang dewasa gitu. Tapi bukan berarti yang anak SD nggak bisa nulis, bisa dengan cara ya udah jadi diri sendiri aja, nulis tuh sesuai dengan umurnya aja, nggak usah dipaksa kayak harus nulis kayak orang dewasa atau gimana. Yang tadi seperti aku bilang, kalau misalnya masih SD, bisalah ditambahin cerita-cerita dulu nenek saya kalau belajar kayak gini. Kalau sekarang aku ngerasain nih belajar lewat Zoom seperti apa, kayak gitu. Jadi sebenarnya basically sama sih, dilihat dari isi, argumentasi, kesimpulannya sudah dapat atau belum, juga kerapihan logika dari paragraf ke paragraf tuh lompatannya tuh enak atau enggak. Oke Kak, ini ada
Iya, terima kasih, keren, kata Bu Furi untuk Katiwi. Oke, kita lanjut. Ada lagi nih Kak yang nanya. Dari Chan.Chani. Untuk penulisan esai, adakah standar baku font dan size penulisannya Kak? Kalau standar, itu biasanya kan ditentukan oleh penyelenggara ya. Tapi mostly itu fontnya 12 Times New Roman, spacingnya 1,5, biasanya itu. Tapi biasanya kalau penyelenggara esai gini sih mereka nggak memperhatikan sih, biasanya lebih kayak berapa kata atau berapa karakter gitu, jadi fontnya bebas. Tapi tergantung, kalau misalnya untuk lomba internasional biasanya strict banget tuh untuk ukuran kertas, margin, segala macam. Tapi kalau untuk yang ya lomba-lomba seperti di sekolah gitu, paling kan yang ditentukan kan berapa kata, misalnya 3.000 kata atau berapa ribu karakter gitu. Kan bisa hitung di ini kan, di Microsoft Word kan kelihatan kan. Iya. Iya. Kayak gitu sih. Kira-kira gitu jawabannya Kak Chan.Chani. Gimana Kak? Kalau masih belum jelas boleh ditanyakan lagi. Lalu ada, gimana sih cara menghilangkan malas untuk menulis? Itu dari Gadis Oktori 88. Gimana sih cara menghilangkan malas untuk menulis? Apa motivasinya supaya bisa lebih rajin menulis? Motivasi rajin menulis. Aku juga pernah mengalami fase ini ya, ketika hampir kayak 6 bulan itu nggak nulis sama sekali gitu karena males gitu. Kalau misalnya motivasi itu lebih kayak ini aja sih. Menulis itu kita tuh pengen apa ya bahasa Indonesianya tuh, kayak mengkritik sesuatu gitu, kayak meng-call out sesuatu lewat tulisan kita supaya orang lain tuh tahu. Lebih kayak gitu sih kalau menulis tuh, kalau aku pribadi loh ya. Jadi ketika kita melihat ada sesuatu yang janggal atau ada sesuatu yang menarik, itu harus ada kayak rasa, aduh sayang nih kalau sampai orang lain nggak tahu kejadian ini, kayak pengen aku share deh, nulis kayak gitu kan. Bisa di status Facebook, bisa di ada citizen blog kayak Kompasiana atau Medium, atau kalau punya blog pribadi itu jauh lebih bagus kan, seperti itu. Jadi untuk menghilangkan menulis ya, satu, kita kayak punya rasa untuk pengen berbagi lah dengan orang. Lalu yang kedua, memang harus dihindari aja rasa malas itu. Jadi ya udahlah, nulis aja, karena ketika kamu rajin menulis, ketika kamu rajin mengasah karakter penulisanmu, itu kamu bakal melejit banget sih. Nggak nyampe 5 tahun lah, kamu bakal mungkin bisa nulis di publikasi internasional segala macem. Jadi kita sebenarnya simpelnya menulis itu, mungkin orang dengar kata menulis itu identik sama sesuatu yang akademik sekali ya Kak ya. Padahal menulis seperti yang Kakak bilang, kita bisa memberikan argumen atau opini kita, atau meng-call out apa yang di pikiran kita tuh bisa lewat status sosmed ya Kak ya. Jadi kan status sosmed kita bukan sekedar curhat-curhat biasa ya Kak, jadi lebih berbobot gitu ya Kak ya. Ya, curhat. Dan ini nih Kak, curhat kegelisahan, lalu kita tambahkan ini, bisa ini loh, bisa juga jadi baik loh sebenarnya. Iya sih Kak, setuju sih. Jadi dari curhat itu, makan kita juga kalau ada orang yang berkomentar, kita memancing opini orang lain juga ya Kak ya. Ya betul. Ya ini lagi. Wah, sinyalnya ya Kak ya. Halo Kakak. Tes. Duh, kok sinyalnya jelek ya? Ya, nyambung Kak, kedengeran. Halo, sinyalnya jelek ya? Sedih. Ya, masuk Kak. Oke, masuk Kak. Jadi itu ya Kak ya, jadi kita selain kita punya opini pribadi, akhirnya bisa ya. Jadi opini pribadinya bisa memancing opini orang lain juga ya Kak ya, dari kita menulis ya. Bukankah itu sebenarnya maksud dari sebuah tulisan, untuk mempengaruhi orang lain gitu ya Kak ya? Halo? Ya, karena dari dulu sejarahnya menulis itu biasanya
selain untuk mengeluarkan unek-unek juga banyak banget keputusan-keputusan besar dari hasil tulisan loh, dari hasil kritik, dari hasil apa, orang membaca, orang menjadi sadar, menjadi aware gitu. Jadi jangan pernah meremehkan sebuah tulisan sih, karena dampaknya bisa besar banget kalau misalnya memang ditulis dengan betul-betul yakin dan presisi segala data dan argumen gitu. Nah itu perlu dilatih, itu bukan kerja sehari 2 hari itu. Makanya rajinlah menulis kalau memang pengen jadi penulis. Rajin menulis kalau pengen jadi penulis ya, kasus simpel itu ya Kak ya. Tapi kita sulit banget ngelakuin ya Kak ya. Kesannya tulisan simple gitu, tapi kita suka males nulis ya Kak. Iya, kita udah punya sosmed, udah punya Facebook. Tulis aja di Facebook tuh, misal kayak saya hari ini melihat misal mau mengkritik soal apa kek, orang-orang yang membuang sampah sembarangan atau segala macam gitu. Itu kita bisa tulis juga kan dengan perasaan kita, argumen kita, opini kita, terus bisa dihubungkan dengan yang lain-lain. Kenapa enggak? Dan itu bisa di-share orang-orang, karena sekarang membaca nggak hanya dari buku kan, orang membaca dari blog, dari artikel-artikel juga banyak yang terpengaruh gitu. Oke Kak. Kak, ada pertanyaan lagi. Oh, tadi nih dari Cando Chani. Terima kasih Kak, katanya. Ada pertanyaan dari Alfonsus Bayu D. Ini menarik sih Kak, karena ini perlombaannya untuk anak-anak juga kan. Ada pertanyaan, kalau untuk anak-anak yang mau jadi penulis, ada tips-tips penting nggak yang khusus untuk anak-anaknya? Siapa tahu ada anak-anak yang berminat untuk jadi penulis profesional ke depannya. Untuk anak-anak. Tips untuk adik-adik Kak. Tips untuk adik-adik adalah banyaklah membaca. Ketika SD, aku kalau nulis juga ya paling nulis apa sih gitu kan. Paling ikut lomba cerpen sekolah kalau baru kelas meeting kan kayak gitu. Yang penting adalah rajin membaca, dan harapannya juga orang tua bisa memfasilitasi anak-anaknya untuk banyak bacaan. Jadi nggak cuman dikasih gambar-gambar atau dikasih gambar komik gitu. Walaupun komik juga sebenarnya nggak salah sih. Tapi mulailah dengan menyodorkan cerpen, menyodorkan majalah-majalah anak seperti itu, cerita anak-anak gitu. Jadi lambat laun gaya pola mereka tuh sudah bisa mulai terstruktur bagaimana cara menulis gitu kan. Jadi yang pertama adalah harus banyak baca dulu, karena tidak mungkin penulis tidak suka membaca. Itu nggak mungkin banget, karena menulis itu dia latih dan dia pelajari dari membaca. Kan seperti itu. Nanti baru ketika sudah mungkin kelas 6 atau kelas 1 SMP, mulailah ikut lomba-lomba menulis cerpen di sekolah, atau biasanya kan ada suka lomba-lomba dari antar sekolah tuh, atau dari majalah-majalah anak. Ikut aja, nggak apa-apa, menang nggak menang gaspol aja kan gitu. Makanya tadi kan bilang kalau nulis tuh nggak usah mikir perfect di awal, yang penting coba aja dulu, gaspol aja dulu kan gitu. Oke, baik Kak, gitu jawabannya untuk Alfonsus Bayu deh. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Nurulia_Bute. Gini Kak pertanyaannya, kira-kira ada teknik khusus nggak sih Kak untuk membangun emosi pembaca saat penulisan? Nah, ini menarik sekali nih Kak pertanyaannya. Membangun emosi pembaca. Nah, ini salah satu trik menulis yang cukup sulit sebenarnya, karena bagaimana kita bisa memvisualisasikan sesuatu itu lewat sekedar kata-kata, lewat sekedar huruf. Itu lain loh ceritanya dengan kita merekam video atau membuat musik gitu kan. Orang kan bisa lebih langsung ngerasain sedihnya atau senangnya gitu kan. Ini memang perlu belajar cukup lama dan bukan kerja sehari 2 hari kalau kayak gini. Dan salah satu caranya adalah yaitu tadi, banyaklah membaca. Jadi kamu dapat referensi bahwa penulis A itu menceritakan soal sedih itu gimana sih menarasikannya. Kamu membaca novela Dewi Lestari itu seperti apa sih dia menarasikan dan memvisualisasikan aroma kayak gitu loh. Nah, nanti di penulis B dia bagaimana sih memvisualisasikan, penulis C bagaimana sih. Dengan semakin kamu banyak membaca, dengan kamu semakin banyak tahu bagaimana penulis itu memvisualisasikan situasi bahkan perasaan orang lewat tulisan, maka kamu akan semakin
oh gini caranya, nanti lama-lama jadi ngalir sendiri dan bisa gitu. Itu yang aku rasakan ketika aku jadi wartawan sih sebenarnya. Gimana aku bisa meliput satu hal yang aku pengen orang tuh bisa tahu nih, yang aku liput, yang aku lihat di depan mataku tuh seperti ini. Gimana sih biar orang tuh bisa ikut ngerasain apa yang aku lihat selama aku liputan. Jadi ya itu juga proses panjang. Aku nggak sebulan jadi wartawan terus langsung bisa nulis gitu, enggak. Jadi memang harus dilatih terus-menerus sih kayak gitu tuh. Luar biasa, ternyata Kak Tiwi juga pernah jadi wartawan ya? Iya, sebelum jadi penerjemah. Pernah. Oke Kak, terima kasih jawabannya. Itu Nurulia_Bute. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Kalau belum silakan ditanya lagi. Lalu ada pertanyaan lagi nih Kak dari Gadis Oktori 88. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mendapatkan keuntungan ekonomi dari menulis? Keuntungan ekonomi itu banyak sih. Kamu kalau nulis soal opini atau soal kamu punya argumen apa, misal mau mengkritik, bahkan yang mengkritik pemerintah sekalipun, bahkan ada platformnya gitu kan. Di beberapa website ketika kamu mengirimkan artikelmu, kamu bisa dibayar mungkin sekitar 200 sampai 500 ribu per tulisan. Jadi kayak gitu kan. Kalau kamu bisa masuk opinimu di koran Kompas, wah itu bisa 1 juta per satu tulisan gitu. Jadi untuk ekonomisnya pasti selalu ada sih, asalkan kamu tahu celah di mana tulisanmu ini cocok dengan platform yang mau kamu kirim gitu. Nggak mungkin kamu nulis soal mengkritik pemerintah, kamu taruh majalah Bobo. Itu nggak mungkin diterima. Jadi kamu juga harus tahu kamu mau menulis apa, kamu kirim kemana. Kalau mereka terima, kamu pasti dapat honor kan, seperti itu. Kalau mau lebih jos lagi ya belajarlah membuat buku, membuat novel, membuat apa. Nanti kan dapat ini juga royalti dari bukumu itu kan. Jadi ya jadi penulis tuh ini sih tetaplah bisa hidup gitu. Nggak mungkin nggak, asalkan kita tahu dan sasaran kita tepat lah, kita mengirim kemana dan dapat honor dari situ gitu. Asal tahu bagaimana cara untuk mendistribusikan tulisan kita ya Kak ya, berarti ya. Betul banget. Ini dari Kak Gadis, seru banget materi hari ini, jadi makin semangat untuk menulis. Moderatornya juga keren. Wah, terima kasih Kak Gadis. Kita lihat ada pertanyaan lagi nggak? Oh, ini dari Heni Kristiani. Oh, sepertinya ini saya kenal. Ibu Heni Kristiani. Halo Ibu, terima kasih sudah bergabung. Bagaimana mencari ide untuk penulis pemula? Walaupun kadang kan Kak, mencari ide untuk penulis pemula. Saya juga termasuk suka nulis tapi nggak profesional Kak. Jadi terkadang walaupun sudah dikasih tema, kita suka masih bingung nih idenya dapat dari mana ya gitu. Terutama yang bisa sesuai sama temanya itu sendiri Kak. Untuk bagi penulis pemula, ketika mencari tema mungkin penting untuk ini sih. Sebenarnya kan tadi aku bilang menulis itu kan perlu riset ya, ya kan? Ketika riset itu mungkin kamu menemukan satu hal yang paling menarik di situ, yang bisa, oh ini menarik banget nih kayaknya nih. Misal temanya tuh soal hidup sehat. Hidup sehat kan banyak banget ya temanya ya. Nah berarti kalau kamu seorang penulis pemula, kamu mulai aja dari yang ada di sekitarmu. Melihat ibumu setiap pagi membuat jus buah yang alasannya adalah agar bisa hidup lebih sehat. Kamu cari tahu di internet. Memang betul ya kalau tiap hari minum jus buah itu bisa bikin sehat. Lebih sehat mana kalau buah dikunyah atau buah di jus? Kan kayak gitu. Jadi bisa dimulai dari melihat sekitar aja. Dan menulis itu memang mau nggak mau harus melatih kreativitas dan melatih ini sih otak untuk berpikir usil sih. Kalau misalnya lebih usil lagi, cari aja yang lebih menarik gitu di sekitar. Jadi memang dimulai dari melihat sekitar aja dulu. Oh, berarti sebenarnya tuh kalau kita mau bicarakan menulis, berarti kita udah buang jauh-jauh ya Kak, embel-embel akademik dan segala macam. Ternyata menulis sesimpel itu ya Kak ya. Yes. Dari yang di sekitar kita. Oke, terima kasih banyak Kak Tiwi, itu insight banget. Ada lagi nggak ya yang mau nanya?
Mm, 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 mm. Wah, karena belum nanya, coba deh Kak, tantangan-tantangan dalam menulis tuh selain tadi eh, pembacanya yang umum, tantangan-tantangan menulis esai apalagi tuh Kak? Tantangan menulis esai itu yang sejauh yang pernah aku rasain ya, karena aku juga beberapa kali menulis esai gitu, itu adalah stuck di tengah-tengah. Jadi, oh aku sudah dapat bukti, aku sudah dapat wawancara, misal kalau aku melakukan wawancara loh ya, aku udah dapat bukti, aku udah dapat wawancara, aku udah tahu opiniku apa, tapi kok tiba-tiba kayak argumenku tuh nggak gong gitu ya di kesimpulan ya. Akhirnya biasanya ya aku rehat dulu kayak berapa jam atau berapa hari gitu sambil mengendapkan gitu. Karena aku percaya bahwa menulis itu pekerjaan paling sunyi. Jadi nggak bisa diganggu kamu sambil ngapain ngurusin apa atau sambil ngerjain yang lain, itu nggak mungkin gitu. Jadi tantangannya adalah bagaimana mencari waktu di mana kita bisa benar-benar fokus atau bahkan mencari tempat yang bisa benar-benar fokus nulis aja gitu. Karena kalau disambi yang lain-lain biasanya buyar gitu. Kalau aku tuh juga tipenya orang yang kalau nulis aku endapin dulu di kepala semua. Aku pikirin gitu. Nanti baru aku blast gitu, buka laptop, tik langsung bisa cepet gitu. Tapi ada juga orang-orang yang tipenya dikit-dikit, dimasukin dikit-dikit. Nah, itu kalau kamu ingin cari tahu kamu tipe yang mana, itu adalah ya kamu rajin nulis, maka kamu akan mengetahui kamu enaknya nulisnya kayak gimana gitu. Dulu aku sempet ngikut tips orang gitu, kayak kamu tuh kalau nulis gini aja. Ketika aku ikutin, wah ternyata aku nggak cocok nih dengan cara ngikutin nulis dikit-dikit, aku nggak bisa. Ternyata aku adalah tipe yang aku endapin dulu semuanya, langsung aku tulis semuanya gitu. Jadi penulis itu nggak hanya satu cara. Kayak aku sekarang berbagi tips kayak gini bukan berarti kamu benar mengaminkan 100% gitu. Karena menulis itu ya itu kembali pada karakter diri masing-masing gitu aja sih. Jadi nggak bisa dipaksakan ya, satu tips berhasil sama satu orang berarti berhasil sama orang yang lain ya Kak ya? Yes. Oke Kak. Sip. Tadi kan ya Kakak udah berbagi beberapa tips. Ada tambahan lagi nggak Kak supaya tulisan kita asik dibaca sama orang gitu? Kadang kan orang, apalagi buat yang nggak suka baca ya, ngelihat kayak ini apa sih gitu, bertele-tele atau gimana sih Kak caranya supaya orang yang baca tuh nyaman bacanya, santai bacanya? Satu, jangan menggunakan diksi yang berat. Gunakan aja bahasa sehari-hari. Ini bukan nulis jurnal internasional gitu loh. Kamu di sini bukan nulis liputan untuk majalah Times atau ke New York Times gitu kan, nggak kayak gitu. Jadi gunakan aja diksi-diksi yang ringan dan jangan terlalu sering mengulang kalimat atau terlalu sering mengulang kata dalam satu paragraf. Itu orang akan ulang-ulang lagi sih. Kok ini diulang-ulang lagi sih gitu. Jangan ngulang-ngulang, karena kalau ngulang-ngulang orang bosen bacanya. Terus habis itu bacalah esai-esai yang ada di internet. Pasti banyak kok esai-esai yang menang apa gitu. Pelajarilah cara bagaimana sih esainya tuh bisa ngalir gitu, tanpa ada apa ya, kayak tiba-tiba lompatan logika di paragraf berapa ke paragraf berapa gitu. Belajarlah dari situ, lalu teruslah mengasah aja gimana nulis tuh. Itu tadi proses mencari karakter diri, proses untuk bisa belajar mencari ritme tulisan kayak gitu. Kalau dari Kak Tiwi sendiri, oke, makasih jawabannya Kak. Kalau dari Kak Tiwi sendiri nih, ada nggak rekomendasi, apalagi lagi online gini ya Kak ya, kadang tidak semua orang itu punya privilege atau punya akses untuk yang jurnal-jurnal atau bacaan yang bagaimana, yang hanya sekedar untuk bacaan ringan, untuk pemula yang baru mau belajar menulis, ada tempat belajar atau rekomendasi dari Kakak nggak baca apa gitu? Kalau baca itu banyak banget. Misal aku sendiri sih langganan namanya Medium. Medium itu kan kayak citizen blog ya, jadi setiap orang itu bisa nulis
nulis cerpen di situ, bisa nulis opini, bisa nulis esai juga di situ. Nah, itu dengan tema yang beragam, ada soal keuangan, ada soal cinta, ada soal lingkungan, segala macam. Kamu bisa nyoba tuh di Medium. Itu berbagai tulisan-tulisan bagus itu ada di situ semua. Lalu kalau kamu misal tertarik dengan media, ada remotv.com. Ada Remote TV itu juga soal untuk tentang media-media seperti itu. Basically banyak sih, asalkan kamu betul-betul ini sih menggunakan sosmed dengan baik ya, biasanya akan muncul aja gitu tulisan-tulisan, dan kamu follow website-website yang memang sekumpulan tulisan-tulisan gitu. Aku sih menyarankan Medium. Lalu kalau mau bacaan-bacaan yang asik-asik ya Kompasiana bisa juga, itu anaknya Kompas ya kan. Itu Kompasiana juga citizen blog, jadi setiap orang tuh bisa nulis opini, nulis esai di situ juga banyak. Itu aja sih, dimulai dari itu aja dulu. Oke Kak, sama ini Kak, kita mau coba kembali ke tujuan kita menulis esai ini sendiri ya Kak ya. Kan tujuannya apalagi kalau misalnya guru mungkin untuk mengedukasi, mungkin lebih ke siswanya atau anak-anak untuk lebih ke mungkin ke sharing dirinya gitu loh, pendapatnya dia. Nah, dalam tulisannya itu sendiri kan pasti kan ada opini yang dibawa nih Kak. Ya. Misalnya satu argumen atau satu opini. Cuman terkadang namanya penulis pemula ya Kak, kita sering nggak fokus gitu Kak. Jadi suka nanti kita sebenarnya dari awal pengen ngomonginnya ini nih, tapi di tengah jalan tiba-tiba goalnya kok malah ke hal yang lain, tapi kok itu malah lebih cocok. Nah, untuk menghindari hal-hal yang seperti itu dalam menulis tuh gimana Kak, supaya benar-benar fokus? Kayak lomba yang literasi kali ini kan udah temanya tuh Merdeka Belajar, kan tadi ada temanya kan untuk lomba literasi Sinar Maslen ini. Jadi biar memang sesuai dengan tema tuh gimana Kak, biar nggak ngabur kemana-mana? Kalau kamu masih pemula, penting untuk membuat mind mapping atau outline. Jadi dari topik besar itu tadi yang pendidikan sebelum dan sesudah Indonesia Merdeka, kemudian dari situ kamu mau ambil angle apa nih? Kalau misalnya kamu mau ambil angle soal pendidikan zaman nenek versus pendidikan zamanku gitu kan. Nah, dari situ di riset tuh, diturunin lagi. Oh, kamu riset soal pendidikan zaman dulu kayak gimana, kamu riset pendidikan zaman sekarang bagaimana, dicari benefit dan tidak benefitnya apa, plus minusnya apa sih dengan pendidikan yang dulu masih nulis buku dengan sekarang zaman digital. Jadi dengan semakin kamu banyak riset dan kamu juga memainkan kreativitasmu, kamu juga harus penting untuk membuat mind mapping itu. Nanti baru kan ketemu argumennya apa, kamu gaspolin di ini paragraf terakhir begitu. Mind mapping itu penting kalau misalnya masih pemula ya. Tapi kalau mungkin sudah agak pro ya, bukan berarti nggak pernah bikin mind mapping, tapi lebih kayak biasanya udah lebih gampang lah, udah tahu alurnya mau bikin apa gitu, udah tahu alurnya gitu. Tapi kalau masih pemula lebih baik ditulis aja, malah bahkan ditulis atau bahkan digambar. Terus kamu nanti ketika nulis, oh ini ternyata nggak terlalu penting nih, atau bagian ini misal nggak usah terlalu banyak deh, aku mau kencengin di bagian ini aja. Itu prepare-nya memang harus cukup prepare kalau mau bener-bener serius belajar menulis. Jadi memang persiapannya seperti itu ya Kak ya, untuk menulis ya. Oke, nah kalau misalnya untuk penulis pemula banget nih Kak, kita tuh masih benar-benar bingung ya Kak sama urutan-urutannya segala macam. Tadi mungkin yang baru bergabung bisa di-review aja Kak dari awal, kan tadi yang dari pendahuluan, isi sama akhir di-review Kak, coba untuk yang baru bergabung. Jadi menulis itu yang pertama kamu kan harus riset, kemudian membuat mind mapping. Setelah itu, setelah sudah tahu mind mappingnya akan membuat apa dan materinya apa aja, jangan lupa bahwa ketika menulis esai yang penting itu ada 3. Jadi pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Pendahuluan itu tidak perlu lebih dari 1 paragraf. Maksimal 1 paragraf, 4 kalimat, itu udah paling maksimal. Di paragraf pertama, kamu buat
orang itu penasaran dengan tulisanmu yang selanjutnya. Jadi bukan berarti kamu bakal ngebocorin semuanya di paragraf pertama, enggak juga. Kamu bisa membuat orang bertanya-tanya, atau misal membuat kalimat-kalimat yang usil kayak, emang iya ya kayak gini, memang betul ya seperti itu. Nah, jadi nanti kita simak aja di paragraf selanjutnya. Nah, jadi buatlah orang penasaran di paragraf pertama. Lalu di bagian isi, di bagian 6-7 paragraf di bagian isi itu adalah tugasmu adalah memasukkan semua informasi, data, hasil risetmu, dan juga opinimu, argumenmu seperti apa. Baru di paragraf terakhir, yakni di kesimpulan adalah kamu menegaskan betul-betul bahwa argumenmu itu layak, dan kamu sudah menunjukkan bahwa aku sudah nulis di bagian isi bahwa ini, jadi saya yakin bahwa ini ya, pokoknya kayak gitu. Jadi menegaskan bahwa begini loh, saya mau nulis ini dan ini maksud saya tuh kayak gini. Nah, itu kayak ngebayangin kamu tuh ngomong sama orang tuh pokoknya gini gitu. Jadi kayak gitu kalau di paragraf akhir. Jadi harus tegas, nggak boleh nambah informasi baru, nggak boleh ragu-ragu. Karena kalau ragu-ragu, aduh, mending di review lagi deh, ini udah yakin gak nih mau nulis kalau masih ragu-ragu sama hasil risetnya sendiri, gitu aja sih. Iya, karena riset kan penting ya Kak ya. Sama tadi kan kalau misalnya kalimat-kalimat, kalau untuk esai populer sendiri Kak, kalimat kayak misalnya yang Kakak bilang tadi di pembukaan, kita bilang, benar nggak sih, emangnya kamu yakin? Jadi bahasa-bahasa yang mungkin kedengarannya kayak semi baku gitu ya Kak ya, itu nggak apa-apa ya Kak? Tetap menggunakan bahasa baku sih. Kayak betulkah, atau nggak mungkin kan kita nulis kayak enggak, kata enggak tuh sepertinya nggak layak ya kalau ditulis di esai gitu. Tetap aja pakai kata tidak gitu. Jadi itu tadi tantangannya adalah kamu tetap pakai kata baku tapi nggak kaku. Gimana caranya? Yaitu itu adalah proses pembelajaran juga. Jadi kalau kamu pemula terus bukan berarti kamu ngelihat tulisanmu kaku banget terus kamu berhenti nulis, nggak juga, karena itu bisa dipelajari lambat laun. Makasih banyak Kak Tiwi, jadi tahu banyak tips nih. Kita tunggu lagi nih, masih ada nggak nih teman-teman yang mau nanya? Mungkin kayak terkendala sama sinyal juga ya Kak? Aku juga mau nambahin loh, kamu kalau... Apa tuh Kak? Jangan lupa untuk nambahin ini, sumber daftar pustaka. Jadi dari website apa, atau dari buku apa, dari artikel apa kamu taruh gitu. Karena itu bakal semakin meyakinkan bahwa esaimu ini ditulis atas hasil riset. Jadi nggak cuma asal nulis doang. Jadi yang namanya menyisipkan daftar pustaka itu juga penting di esai. Jangan sampai lupa itu. Wah nih Kak, di review tadi sama Kak Gadis tuh, riset, mind mapping, terus bikin pendahuluan. Bikin kalimat yang buat penasaran, isi, dan kesimpulan. Tip. Kasih mantap nih Kak Gadis. Jadi kalau nambahin sumber itu wajib ya Kak hukumnya ya? Ya. Tapi bukannya berarti kopas ya Kak ya? Iya, enggak. Kalau copas ya jangan dong. Terus apa gunanya belajar nulis kalau misalnya copas-copas? Iya tuh Kak. Kecuali kayak misal kamu menemukan satu quote dari tokoh apa gitu. Misal kamu nge-quote Ki Hajar Dewantoro, ya itu kamu quote aja omongannya dia. Nah itu disisipin nggak apa-apa di esaimu gitu. Tapi bukan berarti terus seluruh omongannya Ki Hajar Dewantara kamu copas ya. Itu sih sama aja bohong. Tuh ingat ya teman-teman, jadi quotes-nya boleh dikutip tapi bukan kopas. Iya gitu. Oke. Kita lihat nih, ada lagi nih Kak yang nanya nggak? Tunggu sebentar, kita tunggu. Saya putus-putus nggak sih Kak di situ? Enggak. Emang habis Kakak hujan? soalnya agak putus-putus di sini. Oh, habis hujan soalnya, jadi ya ginilah sinyal. Kalau ini deh Kak, untuk pemula nih biasanya standarnya sih kan biasanya kalau lomba itu ada tenggang waktunya tuh Kak ya. Nah misalnya untuk pemula yang baru belajar nulis, idealnya tuh sebenarnya mereka tuh bisa menulis dalam jangka waktu berapa lama sih Kak gitu?
idealnya gitu, tanpa dipaksakan, tanpa rasanya kayak buru-buru untuk standar penulisan esai itu sendiri? Biasanya kalau lomba esai itu sudah diumumkan kayak 1 bulan sebelumnya itu sudah diumumkan gitu. Kalau kamu termasuk baru belajar menulis atau memang termasuk penulis yang sukanya nulis santai, ya silakan dimulai sejak itu dimulai sejak 30 hari sebelumnya, biasanya begitu. Tapi ada juga penulis yang kayak aku gini, jadi lebih suka kayak dikumpul-kumpulin dulu di awal, terus kayak seminggu sebelumnya tuh baru dihajar nulis gitu. Tergantung. Tapi kalau pemula sih baiknya memang 2 minggu lah, 2 minggu sebelum deadline itu sudah tahu lah kira-kira mau nulis apa, udah tahu outline-nya mau apa, jadi dalam 2 minggu itu udah mulai nulis gitu. Jadi bukan baru bener-bener start riset atau apa gitu, jangan, malah telat nanti takutnya. Oke Kak, makasih. Terus ada pertanyaan nih Kak dari Jangipan double N. Kak, bagaimana cara mencari ide di saat-saat deadline mepet? Wah, ini masih ada hubungan dengan waktu ya Kak ya? Mencari ide saat deadline mepet. Biasanya justru kalau memang orangnya deadlineer, ide itu justru baru bermunculan itu ketika mepet deadline gitu. Menariknya di situ, ada tipe orang yang kayak gitu, jadi dari jauh-jauh hari malah nggak kepikiran apa-apa, terus mepet deadline baru ketemu gitu. Tapi memang baiknya kalau udah mepet deadline, cari terus aja, telusuri terus, karena kalau kamu juga sok-sokan terus kayak diam aja nanti terus dapat insight, itu nggak mungkin banget. Yang penting kan ikut hati, tetap apa, nanti kalau misalnya udah nemu satu yang cocok, tulis aja gitu. Nanti terus tiba-tiba ketika di tengah-tengah nulis, kayaknya ditambahin ini bagus nih, terus riset lagi, terus tulis lagi. Jadi kayak gitu. Bukan berarti tuh diem aja tidur gitu, terus nggak nyari apa-apa, itu nggak mungkin banget sih. Yang penting tetap cari, berusaha cari gitu. Gitu jawabannya Kakak Jang Ipan. Wah, ada yang menyapa nih Kak dari Alria. Oh, saya tahu nih, dia salah satu siswa sekolah binaan GSM dari Jogja nih Kak. Sepertinya nanti dia mau ikut lomba nih Kak. Halo Arya. Oh, Jang Ipan lagi nih Kak nanya. Kak Tiwi ya maksudnya? Iya. Mulai menekuni dunia menulis dari usia berapa? Aku inget banget pertama kali aku menulis itu, ini sebenarnya lucu sih. Kelas 4 SD itu aku sudah sok-sokan menulis cerpen. Aku masih inget banget, itu cerpenku 1,5 halaman. Itu tulisan pertamaku, dan aku menceritakan soal rambut rontok. Itu aneh banget sebenarnya kalau aku ingetin. Oke. Ya, jadi dimulai dari hal-hal yang sederhana. Aku merasa rambutku rontok, aku nggak suka, terus aku membeli shampoo baru gitu. Aku menuliskan itu jadi cerpen gitu. Aku inget banget. Wah. Jadi terus habis itu kelas 5 ada ekskul mading, aku udah mulai masuk ekskul mading tuh gitu kan. Terus kelas 6 ekskul mading, SMP mading, terus sampai akhirnya keterusan sampai kuliah, sampai sekarang nggak bisa lepas dari yang namanya linguistik akhirnya gitu. Jadi udah dari kecil banget ya Kak ya? Yes, karena aku cukup dipaksa untuk rajin membaca soalnya sama orang tua di rumah. Jadi kalau nggak membaca tuh kayak awalnya kayak kenapa sih aku harus baca buku terus gitu. Tapi lama-lama ternyata manfaatnya banyak banget ya dengan sering membaca tuh. Jadi harapannya juga semoga bapak-bapak